Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan ini. Kalaupun bukan pagi hari, saya mengucapkan selamat siang, selamat malam kepada Anda sekalian. Dan saya adalah Dr. Stephen Einstein Liao sebagai host atau pembawa acara atau bisa dikatakan pengkhotbah untuk acara Mutiara Kebenaran kita. Dan seperti biasa saya merekam dari rumah saya pada suatu pagi yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya masih ingat beberapa seri yang lalu saya merekam juga dari rumah tapi dalam masa pandemi. Tapi puji syukur saya merekam ini pada tahun 2023 dan pandemi sudah berlalu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang kita miliki, setiap kesehatan yang kita miliki untuk belajar firman Tuhan. Dan saya harap rekaman ini menemukan Anda dalam kondisi yang sehat juga, terutama secara rohani, tapi saya harapkan Anda juga sehat secara jasmani. Walaupun kalau misalnya Anda sedang kurang enak badan atau sedang sakit bahkan, ketahuilah bahwa memang tubuh kita lemah, namun Tuhan mampu menolong kita. Mari kita berdoa nanti untuk penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Nah, kita pada hari ini akan masuk ke dalam 2 Samuel pasal yang keempat karena belum lama ini saya memulai seri 2 Samuel setelah istirahat. Setelah 1 Samuel ada sejenak jeda karena saya terlibat dalam proses penulisan buku dan pelayanan-pelayanan lain. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam 2 Samuel pasalnya yang keempat. Dan ini adalah pasal yang tidak panjang, hanya 12 ayat saja. Jadi saya mengantisipasi bahwa kita tidak akan terlalu panjang juga sesi kita pada hari ini. Tidak sampai 1 jam mungkin. Tetapi tentu selalu ada banyak hal yang bisa dibahas di dalam firman Tuhan. Dan sekali lagi bahwa Mutiara Kebenaran ini adalah suatu program edukasi rohani bagi orang-orang Kristen atau siapapun sebenarnya yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang Alkitab. Dan saya sangat mengucap syukur Anda semua ikut mendengarkan program ini, tetapi saya harus mengingatkan bahwa tentu kehidupan pribadi rohani Anda tidak cukup dengan mendengarkan khotbah seperti ini ya. Ini adalah suplemen yang baik. Mutiara Kebenaran Through the Bible adalah vitamin-vitamin suplemen yang sangat indah sekali. Anda tetap harus terlibat di dalam pembacaan Alkitab pribadi Anda. Dan Anda juga perlu terlibat dalam jemaat yang Alkitabiah, jemaat yang didasarkan kepada firman Tuhan. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, saya akan ajak kita untuk membaca 2 Samuel pasal 4, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, kami memiliki firman-Mu di tangan kami, dan kami mau membacanya, kami mau merenungkannya. Engkau yang kiranya memberkati kami, Engkau kiranya membukakan pikiran kami, menerangi hati dan pikiran kami. Tuhan, hamba berdoa jikalau ada di antara pendengar sekalian yang sedang sakit, sedang tidak enak badan, atau menghadapi krisis lainnya, Tuhan Engkau yang kiranya menolong, kiranya firman menguatkan, kiranya persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat menjadi sandaran dan menjadi jangkar dalam hidup kami, dalam kondisi apapun kami mendapatkan diri kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita langsung saja, hanya 12 ayat, tapi ada beberapa hal yang bisa kita bahas di sini. Coba kita lihat ayat yang pertama. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Jadi, tentu pasal 4 di sini mengikuti peristiwa yang terjadi di pasal 3 yang sudah kita bahas di sesi yang lalu. Dan di pasal 3 kita menemukan sudah mulai ada keretakan antara Isi-Boset dengan Abner, dan Isi-Boset di sini bahkan tidak disebutkan dengan namanya di ayat 1, hanya disebut sebagai anak Saul saja. Dan keretakan itu sudah muncul di pasal 3 karena Isi-Boset menuduh Abner mendekati atau istilahnya mengambil seorang perempuan namanya Rispa. Rispa ini adalah gundiknya Saul, dan oleh karena itu siapapun yang istilahnya mengambil Rispa sebagai istri bisa dikatakan juga seperti menggulingkan atau menggantikan Saul, dan itu adalah
budaya pada zaman itu sehingga janda dari seorang raja itu tidak boleh menikah lagi. Ini berbeda dengan janda orang biasa. Begitu. Kalau ada orang biasa dia mati ya jandanya tentu bebas untuk menikah lagi. Tetapi kalau Anda menjadi istri seorang raja atau bahkan gundiknya, Anda tidak berhak untuk menikah lagi setelah itu karena kalau Anda menikah lagi setelah atau diambil oleh orang lain, laki-laki lain sebagai istri sesudah ataupun sebelum suami Anda mati, maka itu sama saja menyerang suami Anda yang sebelumnya. Itu adalah konsepnya pada zaman itu. Namun Abner sangat marah ketika dituduh seperti itu dan akhirnya dia membelot kepada Daud. Tetapi hal yang tragis terjadi, belum sempat genap pembelotan dia, masih dalam proses, tapi dia akhirnya mati terbunuh oleh Yoab. Yoab adalah panglima Israel yang memiliki motivasi untuk membunuh Abner. Ada beberapa macam motivasi, ada motivasi pribadi tentunya, bahwa dia ingin membalaskan dendam Asael adiknya. Kemudian dia juga mungkin bukan hanya motivasi dendam, tetapi mungkin dia tahu bahwa Abner mengancam posisi dia. Kalau Daud menerima Abner, mungkin Abner yang akan dijadikan komandan dan lain sebagainya. Nah, apapun alasannya itu, Yoab membunuh Abner. Dan ini langsung masuk ke ayat 1 yang tadi kita baca, bahwa ketika Isi-Boset mendengar bahwa Abner sudah mati, hilanglah keberaniannya, katanya. Secara literal dalam bahasa aslinya, hilanglah keberaniannya di situ. Itu secara literal dikatakan, saya bacakan bahasa Ibraninya ya, bagi yang sudah pernah belajar Ibrani. Wayirpu yadau, katanya ya. Yadau adalah tangannya. Jadi tangannya menjadi lemah. Itu secara literal. Hilanglah keberanian itu, tangannya menjadi lemah. Karena Anda bisa membayangkan ketika seorang ketakutan itu dia nggak ada tenaga lagi gitu. Dia nggak bisa mengeluarkan tenaga. Tangannya menjadi lemah. Dan saudara kasih Tuhan, kenapa demikian? Ya karena Isi-Boset adalah orang yang lemah. Bahkan kita sudah pernah bahas namanya sendiri. Isi-Boset itu dalam bahasa Ibrani artinya ish itu kan orang atau manusia. Boset adalah shame atau istilahnya hal yang memalukan, sesuatu yang memalukan. Ya, jadi bisa dibilang bahwa manusia yang memalukan. Dan nama yang aneh ya bagi seorang anak, tapi kita juga sudah pernah bahas bahwa kalau kita bandingkan dengan informasi di Tawarik, kita temukan nama dia sebenarnya adalah Eshibaal. Eshibaal sama yaitu manusia Baal. Baal itu bisa berarti tuan atau master atau suami. Jadi nama aslinya lumayan oke, manusia atau orang milik tuan atau manusia master dan lain sebagainya, nama yang keren bahkan. Ya, namun akhirnya nama dia disebut orang Isi-Boset ya kita. Dan ada beberapa kemungkinan kenapa nama dia disebut Isi-Boset akhirnya. Nomor satu, belakangan bisa jadi ketika Israel mulai berlawanan dengan Filistin dan lain sebagainya, Baal, karena itu adalah salah satu dewa sesembahan Filistin dan Kanaan juga, akhirnya semua yang ada nama Baal diganti menjadi Boset. Ya, ingin menyatakan bahwa Baal itu sesuatu yang memalukan begitu. Tetapi dia bisa juga disebut Isi-Boset karena selain karena poin yang satu tadi itu, mungkin karena secara pribadi dia juga tidak memiliki kemampuan yang hebat atau bahkan dia anak yang boleh dibilang lemah sedemikian Tuhan. Oleh karena itulah dia tidak ikut berperang dengan ketiga abangnya bersama dengan Saul. Saul punya 4 orang anak, 3 mati bersama dengan dia dalam peperangan dan Isi-Boset ini yang tinggal sedemikian Tuhan. Jadi kita tahu dia adalah orang yang lemah dan dia bisa menjadi raja hanya karena Abner saja. Abner lah yang menjadikan dia raja. Abner lah tulang punggung dia. Oleh karena itu seberapa kasar pun Abner kepada dia, bahkan kalau kita baca di pasal 3, Abner berani marah-marahin dia. Anda bisa bayangkan ya, seorang jenderal marah-marahin rajanya begitu, itu tidak akan terjadi jika raja itu punya kekuatan dan punya kehormatan diri begitu. Tapi Abner marah-marahin dia. Bahkan Isi-Boset tahu bahwa Abner mau membelot, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya karena semua kekuatan real ada pada tangan Abner. Dan sekarang Abner sudah mati. Dan Anda bisa membayangkan bagaimana Isi-Boset mungkin berpikir siapa yang membunuh Abner kan? Mungkin Daud dan lain sebagainya. Mungkin dia tidak begitu familiar tentang perbedaan posisi Daud dengan Yoab. Dan Anda bisa bayangkan dari perspektif Isi-Boset, dia berkata kalau panglima saya yang paling hebat saja dibunuh oleh pihak Daud, apa yang akan Daud lakukan terhadap saya? Begitu. Dan ini akan membuat dia sangat ketakutan sekali. Tetapi ini menggarisbawahi satu hal juga,
Isi-Boset bisa kita lihat di sini menggambarkan manusia pada umumnya, ya, karena Ish saja artinya manusia atau orang, Boset adalah yang memalukan, dan kita semua sudah terkena kepada dosa yang memalukan kita, saudara Tuhan. Dan pelajaran yang lebih besar lagi adalah kepada apakah kita berharap. Ya, Isi-Boset menaruh semua pengharapan dia pada Abner, dan ketika Abner mati, ya, dia tidak punya pengharapan lagi. Dia kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu kita perlu bertanya, apa sumber kekuatan Anda? Apa yang membuat kamu berharap? Apa yang memberikan kamu keyakinan dalam hidup ini? Gitu kan? Kepada siapa? Kepada apa Anda menyandarkan hidupmu? Dan contoh di sini, Isi-Boset menyandarkannya kepada manusia. Dan ternyata itu salah. Karena manusia itu macam-macam. Manusia satu bisa tidak tulus kepada kita. Manusia bisa berubah dengan Tuhan. Contoh adalah Abner, bahkan sebelum Abner mati pun, dia sudah mulai berubah. Tadinya dia setia kepada Isi-Boset. Nah, kemudian karena suatu pertengkaran, karena suatu cekcok, akhirnya dia bilang, aku mau membelot kepada Daud saja. Wow. Ya. Jadi bagaimana kita tidak bisa bergantung kepada manusia? Atau sekalipun misalnya Abner sangat setia pun, toh tidak ada gunanya lagi saat ini. Karena dia sudah mati. Jadi itu yang berkali-kali kita sering sebutkan dalam acara ini, bahwa manusia tidak bisa diandalkan karena satu, manusia bisa bohong. Dua, manusia yang tidak bohong pun dia bisa tidak mampu melakukan tugasnya, dia bisa tidak mampu untuk menolong kita karena dia sendiri mati, bisa. Dia sendiri tidak punya tenaga lagi. Dan saudara kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan selalu mewanti-wanti bahwa jangan menaruh percaya kepada manusia. Dan jangan menaruh percaya kepada hal-hal lain juga. Di dalam Yeremia, coba saya bukakan ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24, saya bacakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi Tuhan mengatakan jangan mengandalkan hikmat kita, kekuatan kita, kekayaan kita. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan sebenarnya adalah kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita punya Tuhan. Dan kita bukan punya Tuhan dalam pengertian seperti kita punya mobil, artinya Tuhan kita kendalikan, bukan. Tapi kita mengenal Tuhan istilahnya. Artinya kita justru mengenal Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhannya kita, begitu. Itu adalah hal yang satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup ini, bukan hal-hal lain lagi. Nah, kita kembali lagi ke dalam 2 Samuel pasalnya yang keempat. Sekarang kita lihat ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga di sini. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana, yang kedua bernama Rekhab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Baik, jadi setelah Abner mati, pertanyaan yang pastinya sangat penting bagi Isi-Boset, sangat mengusik dia adalah siapa yang bisa menggantikan Abner? Siapa yang bisa menggantikan Abner, gitu kan? Karena Abner sudah tidak ada. Dan sangat mudah sekali bagi hal-hal yang manusia andalkan untuk tidak ada, seperti yang tadi barusan kita bahas. Kalau seseorang mengandalkan uangnya, dengan mudah uang bisa hilang. Kalau seseorang mengandalkan kesehatannya, dengan mudah dia bisa jatuh sakit. Apalagi ya, semuanya bisa dengan mudah hilang. Dan sekarang siapa yang harus diandalkan oleh Isi-Boset? Nah, di sini di teks ya mulai mengintroduksi, memperkenalkan ada 2 orang yang disebut sebagai kepala gerombolan. Titel mereka saja tidak terlalu meyakinkan di sini ya. Kepala gerombolan ini mirip-mirip gambaran seperti kayak orang Amalek atau orang kayak gerombolan saja gitu. Jadi sangat tidak memberikan confident di sini. Dan teks selanjutnya kalau kita baca terus pasal 4 akan membuktikan bahwa kalau Isi-Boset memang pernah berharap pada 2 orang ini, itu adalah suatu langkah yang sangat-sangat fatal sekali, sangat-sangat buruk sekali. Tetapi 2 orang ini, oke. Jadi Abner tidak ada, Abner tadinya panglima. Apakah Isi-Boset bisa kemudian berharap kepada panglimanya yang selanjutnya atau bawahan-bawahan dia yang selanjutnya?
Dan jawabannya ternyata adalah tidak nantinya, ya. Nah, kita belum baca nanti di sisa pasal 4, tapi akan terlihat bahwa dua orang ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Nama mereka adalah Baana dan Rekab. Jadi sepertinya mereka ini dua bersaudara, kakak adik, Baana, Rekab. Keduanya anak Rimon, itu adalah bapak mereka. Dan yang menarik adalah bahwa mereka adalah orang Benyamin. Jadi mereka satu suku dengan Isiboset, ya berarti masih keluarga jauh. Kita tidak tahu berapa jauh, apakah keluarganya masih ada lumayan dekat atau agak jauh, ya. Dan pada zaman itu tidak heran atau tidak jarang bahwa mereka saling percaya kepada lingkaran sendiri atau nepotisme lah istilahnya begitu. Kita tahu bahwa Abner bin Ner masih ada hubungan saudara dengan Saul dan lain sebagainya. Yoab masih punya hubungan saudara dengan Daud. Dan bahwa si Baana dan Rekab ini adalah orang Benyamin tidak begitu mengherankan. Nah, teks memberikan kita beberapa detail yang cukup menarik. Dikatakan di ayat yang kedua, mereka adalah anak Rimon, si Baana dan Rekab ini, orang Benyamin dari Beerot. Terus ada kata-kata, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Tetapi ada suatu informasi di ayat 3, orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Apa maksudnya ini dan kenapa ini diberitahukan kepada kita? Sebenarnya kalau kita cek mengenai kota Beerot ini muncul di kitab Yosua. Coba kita lihat di sini ya. Dan kalau kita buka Yosua pasalnya yang ke-9, oke, dan kita lihat di ayatnya yang ke-17, di sini adalah pertama kali kata atau kota Beerot muncul, Yosua 9 ayat 17. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Jadi konteks dari Yosua pasal 9 adalah Yosua dan orang Israel waktu itu ditipu oleh orang-orang dari Gibeon yang mereka ketakutan dengan orang Israel. Jadi orang Kanaan semua waktu itu ketakutan dengan orang Israel, tapi ada beberapa pendekatan. Ada yang ketakutan tapi tetap berkata kita tetap harus lawan, tetap harus berperang. Contohnya adalah Yeriko dan yang lain-lainnya. Tapi akhirnya mereka dimusnahkan oleh Israel. Tapi ada sebagian yang ketakutan dan berkata kita tidak mau perang, kita tipu mereka untuk buat perjanjian dengan kita, gitu ya. Dan ini memberitahu kita bahwa orang Israel waktu itu punya kesaksian sebagai orang yang jujur. Makanya orang Gibeon sampai mau istilahnya mentrik orang Israel untuk membuat perjanjian. Nah, kalau mereka tidak yakin akan karakter orang Israel, mereka tidak akan berbuat seperti ini. Kenapa? Karena kalau orang Israel tidak punya karakter, sudah bikin perjanjian pun tetap akan hancurkan mereka. Tapi rupanya mereka punya cukup pengetahuan dan cukup mendengar kesaksian orang Israel bahwa mereka menyembah Tuhan yang benar dan bahwa Tuhan yang benar menuntut kejujuran dari mereka dan lain sebagainya. Sehingga mereka mentrik orang Israel untuk buat perjanjian dan mereka punya semacam keyakinan atau minimal harapan bahwa orang Israel akan menepati perjanjian mereka untuk tidak membunuh mereka gitu. Dan dalam pengertian demikian juga sebenarnya orang Kristen memiliki reputasi seperti ini, mestinya seperti itu, bahwa kita punya reputasi, bahwa kita akan menepati janji kita, bahwa kita akan melakukan apa yang kita katakan dan lain sebagainya. Nah, tapi intinya kalau kita kembali ke Yosua pasal 9, akhirnya Gibeon, orang-orang Gibeon dan sekitarnya, nah sekitarnya di sini termasuk apa? Nah, tadi kita baca Yosua 9 ayat 17, Gibeon, Kefira, Beerot dan Kiryat Yearim. Ada empat kota yang disebut sini. Pura-pura datang dari jauh kepada Yosua dengan sandiwara yang luar biasa ya. Mereka pakai pakaian yang compang-camping, bawa roti yang kering dan lain sebagainya untuk meyakinkan orang Israel, kami datang dari jauh sekali, kami ingin bikin damai dengan kalian bikin perjanjian tidak menyerang kami dan lain sebagainya. Dan orang Israel tidak meminta pendapat Tuhan waktu itu, mereka mengandalkan kebijaksanaan mereka sendiri. Akhirnya mereka tertipu, mereka bikin perjanjian. Nah, konteksnya atau relevansinya dengan cerita kita di 2 Samuel adalah teks yang ingin memberitahu kita bahwa Beerot ini sebenarnya bukan kota yang dimusnahkan Israel, sehingga penduduk asli Kanaannya itu tadinya ada di sana gitu. Penduduk asli Kanaan tetap tinggal di Beerot. Nah, tetapi apa yang terjadi adalah kembali ke 2 Samuel pasal 4, 2 Samuel 4 ayat 3, orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Sampai sekarang itu adalah sampai saat 2 Samuel ini ditulis, ya kapanpun itu. Dan 2 Samuel kemungkinan ditulis
setelah berakhirnya masa pemerintahan Daud, tidak lama sesudah itu. Ya, jadi mungkin pada masa Salomo dan lain sebagainya. Dan maksudnya orang Beerot melarikan diri ini adalah orang asli Kanaannya sudah melarikan diri. Nah, kenapa mereka mau melarikan diri? Tidak dikasih tahu di pasal ini, tapi nanti di pasal-pasal yang kemudian kita akan mendapatkan bahwa Saul pernah membuat suatu policy, suatu kebijakan yang sangat-sangat jahat sebenarnya. Itu dia ingin memusnahkan orang-orang Gibeon ini yang menipu orang Israel ini, padahal Israel sudah berjanji, bikin perjanjian tidak akan musnahkan mereka gitu. Dan Saul ada berusaha untuk memusnahkan mereka. Itu akan kita ketemu lagi di pasal-pasal selanjutnya dari 2 Samuel. Mungkin itu yang memicu orang-orang Beerot ini untuk melarikan diri juga. Nah, ini semua menggarisbawahi bahwa si Baana dan Rekab ini, kedua anak Rimon ini benar-benar orang Benyamin. Maksudnya benar-benar orang Israel, dari keturunan Israel, bukan orang Kanaan gitu, bukan orang Kanaan yang kebetulan tinggal di daerah Benyamin. Ya, karena kalau kita berkata misalnya saya orang Jakarta, itu bisa mengacu kepada orang yang memang asli keturunan Betawi misalnya, atau orang yang mungkin dari suku lain tapi tinggal di Jakarta begitu. Demikian juga kalau kita bilang oh dia adalah orang seperti di 1 Samuel, ya, kita melihat bahwa ayahnya si Samuel yaitu si Elkana kan disebut sebagai seorang Efraim katanya ya. Tapi kalau kita selidiki lebih lanjut ternyata dia bukan Efraim sukunya, karena dia dari suku Lewi sebenarnya, tapi dia disebut Efraim karena dia tinggal di daerah Efraim begitu. Makanya dia disebut orang Efraim karena dia tinggal di Efraim, tapi sukunya suku Lewi. Nah, sama dengan seperti itu juga teks ingin memberitahu kita bahwa ini bukan orang Benyamin yang karena mereka tinggal daerah Benyamin saja sebenarnya mereka orang Kanaan, bukan. Mereka adalah orang yang benar-benar dari suku Benyamin. Dan signifikansinya adalah bahwa justru orang-orang inilah yang diandalkan oleh Isi-Boset dan yang akhirnya sangat mengecewakan dia, bahkan fatal bagi dia. Nanti belakangan kita akan lihat. Oke, lanjut lagi. Sekarang ayatnya yang keempat ya, 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Saudara Tuhan. Ya, dan oke, siapa yang bisa diandalkan lagi oleh Isi-Boset? Dia tidak bisa andalkan Abner karena sudah mati. Dia mau mengandalkan si Baana dan Rekab, nanti akan terbukti sangat salah sekali. Teks sedikit mengacu kepada bagaimana dengan cucunya Saul. Kalau anak Saul tidak ada yang beres, atau minimal yang beres sudah mati semua, Yonatan sudah mati, 2 adiknya lain sudah mati, tinggal 1 Isi-Boset yang tidak punya kekuatan. Bagaimana dengan generasi yang selanjutnya? Bagaimana dengan cucu-cucu Saul? Nah, ternyata Saul punya 1 cucu yang masih hidup sampai saat itu. Kita tidak tahu dengan cucu-cucu lain ya. Apakah mereka ikut mati dalam pertempuran atau apa. Kita tidak tahu. Tapi ada 1 yang masih hidup. Dan dia hidup mungkin karena dia lari gitu. Jadi waktu pertempuran Israel kalah dan lain sebagainya, beritanya sampai, inang pengasuhnya angkat dia lari. Waktu itu dia berumur 5 tahun. Namun suatu tragedi terjadi, yaitu dia terjatuh karena mungkin buru-buru waktu itu, dan akhirnya dia menjadi timpang. Dan ini sangat bisa terjadi pada masa di mana belum ada teknologi kedokteran yang sangat maju, dan asal jatuh saja bisa patah kaki, dan patah kaki yang tidak diobatin bisa ya, tentu dia akan menjadi timpang. Dan namanya Mephiboset, dan dia adalah anak Yonatan. Kebetulan Yonatan, saudara Tuhan. Dan Yonatan adalah teman baik, sahabat baik Daud. Dan kita akan ketemu lagi dengan Mephiboset di pasal-pasal selanjutnya. Tapi dia disebut di sini dalam konteks bahwa ini yang tersisa dari keluarga Saul. Siapa lagi yang mau diandalkan gitu kan? Isi-Boset lemah, Mephiboset tidak bisa diandalkan juga. Karena beberapa hal. 1, umurnya masih sangat muda. Waktu dia waktu bapaknya mati Yonatan, dia berumur 5 tahun ya. Dan sekarang ini di pasal 4 di sini kita tahu bahwa Daud memerintah 7 tahun di Hebron. Jadi berarti Mephiboset waktu itu berumur 12 tahun. Jadi dari segi usia dia sangat muda, tidak bisa diandalkan untuk menjadi tiang penopang bagi dinasti Saul. Dan juga dia timpang, berarti dia tidak bisa memimpin pasukan, dia tidak bisa maju sebagai raja yang dibanggakan oleh
oleh rakyatnya. Dia tidak memiliki karisma seperti itu. Oke, dan berarti mengukuhkan bahwa ya kerajaan Saul, dinasti Saul memang akan berakhir dengan Tuhan. Dan kembali kepada pertanyaan, apa sumber kekuatanmu? Apa sumber kekuatanmu? Ya. Dan Daud semakin kuat, kenapa? Ya karena sumber kekuatan dia adalah Tuhan. Dan Daud sangat hebat sekali, dia tidak memaksa Israel, walaupun dia bisa saja dengan paksa selama 7 tahun dia menjadi raja di Hebron, dan dia bisa saja dengan kekuatan militer ya memaksa Israel, namun dia tidak lakukan itu dengan Tuhan. Dia menunggu, dia orang yang ingin berkata bahwa kalau saya mau jadi raja, Tuhan akan lakukan. Ya, Tuhan akan lakukan, saya tidak akan paksa diri saya jadi raja, saya akan mengulurkan tangan kepada orang Israel, tapi saya ingin mereka menerima saya sebagai raja dengan hati yang terbuka begitu. Oke. Nah, lanjut lagi ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima sampai ke 12 sekarang ya. Ini kita finish dalam satu pembacaan. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron. Dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset anak Saul musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab, ada sedikit bunyi, tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isiboset dia ambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Oke, dan ini membuktikan apa yang tadi kita baca tadi. Kalau misalnya Isiboset mau berharap kepada dua orang kepala gerombolan dia ini, yaitu Baana dan Rekab, untuk menggantikan Abner, maka pengharapan dia harus dikecewakan. Bukan hanya mereka tidak bisa diandalkan, mereka bahkan adalah musuh dalam selimut. Mereka adalah orang-orang yang jahat di sini. Dan kita tidak tahu persisnya apa yang memotivasi mereka akhirnya untuk melakukan ini. Bisa jadi mereka seperti semua orang Israel lain menyadari bahwa Isiboset sangat lemah. Dan mereka berpikir kalau mereka bertahan terus, ya mungkin mereka yang akan mati. Dan kalau sampai di sana saja pemikiran mereka, tentu tidak ada masalah. Mereka bisa melakukan apa yang Abner lakukan, yaitu membelot kepada Daud. Mereka bisa pergi kepada Daud, mereka berkata, "Kami mau mengakui engkau sebagai raja." Namun mereka adalah orang-orang picik yang hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Dan oleh karena itu, mereka berpikir bagaimana kita bisa mendapat keuntungan dari ini. Kan? Dan mereka berpikir bahwa mereka bisa menyerahkan Isiboset kepada Daud dan mereka akan mendapat hadiah. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak paham Daud. Mereka menganggap Daud adalah seperti orang biasa, seperti raja biasa pada umumnya. Padahal tidak, ya Daud adalah raja yang dipilih Tuhan, justru yang Tuhan pilih karena dia berbeda dari yang lain, gitu. Dan apa yang Rekab dan Baana lakukan, mereka datang ke rumah Isiboset. Dan sepertinya ini normal, gitu ya. Jadi sebagai kepala pasukan dia, ya, mereka bisa datang ke rumah dia tentu saja. Dan pas mereka datang itu sedang siang hari dan Isiboset sedang tidur, saudara Tuhan. Nah, memang di negara-negara tertentu ada kebiasaan tidur siang atau dalam bahasa Spanyol kalau saya tidak salah disebut siesta, begitu.
Ada budaya tertentu di mana ya, orang rata-rata tidur siang, dan mungkin Ba'ana dan Rekap sengaja mengambil waktu itu. Ya. Dan ayat yang ke-6 ini sangat menarik sekali. Ayat yang ke-6 ini berbeda total antara bahasa Indonesia dengan katakanlah terjemahan seperti King James Version. Karena rupanya, kalau Anda cek dalam KJV, Anda cek dengan bahasa Indonesia, rupanya Alkitab bahasa Indonesia setelah saya selidiki, kenapa berbeda total ya ayat 6 di Indonesia dengan di bahasa Inggris di KJV, karena rupanya Alkitab bahasa Indonesia tidak menerjemahkan dari teks Ibrani di ayat ini, melainkan dia menerjemahkan dari teks Yunani, jadi dari teks terjemahan. Dan kita tahu bahwa ada Alkitab terjemahan bahasa Yunani, yaitu yang disebut sebagai Septuaginta atau disingkat LXX. Ini adalah terjemahan yang dibuat sekitar sekitar satu abad sebelum Yesus sampai dengan 1 abad sesudah Yesus, begitu, 1-2 abad sebelum Yesus sampai dengan 1-2 abad setelah Yesus. Dan ini adalah terjemahan Septuaginta. Ini adalah terjemahan. Jadi orang-orang tertentu menerjemahkan Perjanjian Lama ke bahasa Yunani. Nah, tentu mestinya LXX ini bukan standar. Yang standar harusnya yang Alkitab bahasa aslinya, yaitu Alkitab bahasa Ibrani yang kita sebut sebagai Masoretic Text atau MT, begitu. Tetapi di dalam kesalahan ya, di dalam kekristenan yang liberal, dan saya sangat sayang bahwa paham liberal ini akhirnya menyusup juga ke paham Injili dan lain sebagainya. Banyak orang liberal dan akhirnya orang Injili juga yang lebih percaya LXX, lebih meninggikan LXX daripada Masoretic Text, karena mereka berargumen bahwa Masoretic Text yang lengkap ada pada kita itu adanya dari tahun 900-an atau 800-an Masehi. Sedangkan LXX mereka ada dapatkan dari abad 2 dan abad ketiga. Jadi mereka anggap itu lebih tua begitu. Jadi oleh karena itu mereka lebih percaya LXX. Padahal saudara sekalian, LXX atau Septuaginta adalah terjemahan gitu. Dan isu ini cukup serius karena akhirnya ada efeknya. Efeknya adalah firman Tuhan mau diterjemahkan seperti apa? Lembaga Alkitab Indonesia terjemahkan langsung dari LXX di sini. Dia mengabaikan bahasa Ibraninya sama sekali. Makanya bunyinya, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekap dan Ba'ana menyusup ke dalam. Ini persis dari LXX. Tapi kalau Anda terjemahkan dari Ibraninya, maka dia akan bunyinya seperti KJV. Saya akan terjemahkan dari KJV-nya ya. KJV berbunyi kira-kira begini, dan mereka maksudnya ini Ba'ana dan Rekap, dan mereka datang ke tengah-tengah rumah itu seolah-olah mau mengambil gandum, Jadi rupanya mungkin rumah Isi-Boset ada gudang gandumnya yang untuk distribusikan kepada prajurit dan sebagainya, dan ini menjadi alasan bagi Ba'ana dan Rekap, mereka sebagai kepala pasukan, mereka mau mengambil ransum, mau mengambil istilahnya gaji lah ya, ransum atau gaji pegawai, gaji prajurit dan sebagainya. Jadi seolah-olah mau mengambil gandum, dan lalu mereka memukul dia, menghantam dia atau menusuk dia di bawah rusuk kelima, gitu, atau di bawah rusuk kelima, dan Rekap dan Ba'ana saudaranya melarikan diri. Itu adalah bunyi ayat yang ke-6 di dalam bahasa Ibrani. Jadi berbeda total, tidak ada disebut masalah penjaga pintu dan lain sebagainya. Ya, jadi sangat-sangat berbeda, tapi kita lebih percaya teks bahasa Ibrani di sini. Oke. Dan di ayat 7 dijelaskan lebih lanjut lagi apa yang Rekap dan Ba'ana lakukan setelah di ayat yang ke-6 diberikan recap bahwa mereka masuk ke rumah itu diam-diam, mereka memukul dia atau menghantam dia, menusuk dia di bawah rusuk kelima. Nah, kalau hitung ya, kalau misalnya dia ambil sebelah kiri berarti itu langsung di jantungnya. Dan ayat yang ke-7 kita diberikan detail yang lebih mengerikan lagi mengenai apa yang sebenarnya mereka lakukan. Dikatakan mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Jadi tidak cukup membunuh dia, mereka harus datang membawa suatu bukti kepada Daud, dan mereka melakukan itu dengan memotong kepalanya Isi-Boset di sini ya. Dan dengan barang bukti yang berdarah-darah itu, mereka berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Jadi Mahanaim itu letaknya itu di dekat Yordan di sana. Itu Mahanaim, ingat, adalah daerah
disebut Mahanaim karena Yakub waktu kembali dari Ur Kasdim, dari Laban, dari Betel sebenarnya, sorry bukan Betel ya, dari Haran, um, dan Yakub mau kembali lagi kepada bapaknya ke tanah Kanaan, dan di perbatasan itu dikasih nama Mahanaim karena disitulah tempat dia melihat dua pasukan malaikat. Dan si Rekab dan Baana ini membawa kepalanya melalui jalan Araba Yordan. Jadi itu adalah menyusuri ke bawah dari sungai Yordan untuk menuju ke Hebron di situ. Dan sesampainya kepada Daud di Hebron, dengan bangga mereka. Dan sekali lagi ini menunjukkan kesalahpahaman mereka tentang Daud. Nah, banyak sekali orang salah paham tentang Tuhan, salah paham tentang Yesus Kristus. Ada orang yang berpikir bahwa, misalnya ya, ada orang yang berpikir bahwa yang penting dia kasih persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan senang. Walaupun dia berbuat jahat, dia main perempuan, dia korupsi, yang penting uang korupsinya disumbangkan ke gereja begitu. Ada banyak orang berpikir demikian, saudara kasih Tuhan. Nah, itu adalah perbuatan yang sama sekali salah, tidak mengerti hati Tuhan begitu. Sama seperti Saul, dia pernah memberontak kepada Tuhan, dia tidak taat sama Tuhan. Tuhan bilang, hancurkan Amalek, bunuh semua orangnya, bunuh semua kambing dombanya. Dia tidak lakukan. Kambing domba yang terbaik dia simpan, ada orang-orang yang dia biarkan. Dan ketika Samuel datang, apa alasannya Saul? Oh, saya tidak memusnahkan kambing domba ini karena kan untuk persembahan kepada Allah katanya. Dan Samuel marah sekali di situ dan berkata, apakah kamu tidak tahu bagi Tuhan taat itu lebih penting daripada korban bakaran? Ya. Jadi Saul tidak mengerti hati Tuhan. Si Rekab dan Baana di sini tidak mengerti hati Daud, gitu ya. Dan begitu banyak orang hari ini tidak mengerti hati Tuhan. Ya, hati Tuhan dia tidak paham apa yang Tuhan inginkan, gitu. Dan dua orang penjahat ini, dia mengira bahwa dengan melihat kepala Isi-Boset, Daud akan senang. Oh, Daud tidak senang, saudara-saudara. Dan mereka berkata begini, inilah kepala Isi-Boset, anak Saul musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Ya, Tuhan pada hari ini telah membiarkan Tuanku Raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Tapi mereka salah. Saul bisa jadi menganggap Daud musuh, Daud tidak pernah menganggap Saul musuh, dan dia tidak pernah menganggap Isi-Boset musuh. Bahkan nanti di ayatnya yang ke-11, dia menyebut Isi-Boset sebagai orang yang benar gitu. Maksudnya, Daud tidak menganggap Isi-Boset itu jahat ya, bahwa Isi-Boset dijadikan raja oleh Abner, ya bagi Daud ya mungkin itu wajar-wajar saja, dan itu lebih ke arah perbuatan Abner sebenarnya daripada perbuatan Isi-Boset gitu. Dan Isi-Boset sebagai anak Saul ya masih dalam batas kewajaran lah, artinya dia mau mempertahankan kerajaan bapaknya begitu. Oleh karena itu Daud tidak punya niat untuk bahkan membunuh Isi-Boset sekalipun. Dan ingat bahwa Isi-Boset adalah saudara iparnya Daud, saudara kasih Tuhan. Ingat bahwa Daud itu kan menikah dengan Mikal, ya, dan Mikal sudah dibalikkan kepada Daud. Dan ini adalah saudaranya Mikal gitu. Jadi mereka punya hubungan saudara juga. Dan Daud tidak pernah menganggap keluarga Saul sebagai musuhnya. Dan ini membuktikan perkataan yang sangat benar bahwa kalau seseorang membenci kita, tidak berarti kita harus membenci dia kembali. Gitu. Daud menjadi contoh yang luar biasa hebat mengenai masalah ini. Kadang-kadang kita berpikir, kalau ada orang bermusuhan dengan saya, maka saya harus jadikan dia musuh dia juga. Ternyata tidak. Daud membuktikan ternyata tidak. Ya, saya tidak tahu bagaimana kondisi Anda hari ini, pendengar sekalian. Ya, mungkin Anda sedang ada masalah dengan orang yang menganggap Anda musuh dan lain sebagainya. Mungkin Anda bermasalah dengan orang yang membenci Anda. Namun ketahuilah bahwa Anda bisa menjadi seperti Daud. Anda bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Anda pokoknya lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Anda tidak perlu membenci orang itu kembali. Anda tidak perlu menjadikan dia musuh kembali. Nah, tapi Anda bisa berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan yang berkata pembalasan adalah hakku. Gitu. Nah, jadi dua orang penjahat ini, si Baana dan Rekab di sini, mereka gagal memahami hati Daud sama sekali. Dan Daud menjawab mereka dengan pedas. Dia mengingatkan apa yang terjadi di pasal 1. Dia berkata bahwa dulu waktu di Ziklag katanya, ada orang yang mengira kalau dia membawa kabar tentang kematian Saul kepadaku, aku akan senang katanya. Tapi aku tangkap dia, aku bunuh dia. Ya. Karena ya entah dia bohong, entah dia apa, dan menurut analisis kita dia sepertinya berbohong orang Amalek itu. Namun ya mulutnya menjadi saksi melawan dia katanya situ. Nah, demikian juga Daud berkata pada mereka di ayat 9, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ya, karena ini adalah prinsip Daud. Daud tidak mau menjadi raja karena kekerasan.
gitu. Dia tidak mau menjadi raja karena dia membunuh orang, gitu. Nah, begitu banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita. Apakah kita akan menghalalkan segala cara, ataukah kita mau menunggu cara Tuhan, menunggu waktu Tuhan? Dan salah satu hal yang luar biasa mengenai Daud, kenapa Tuhan akhirnya memilih Daud, Tuhan sangat senang memberkati Daud adalah karena dia tidak menghalalkan segala cara. Dan kita tidak usah ngomong masalah hal-hal sekuler lagi, itu sudah sangat jelas ya. Misalnya, ada orang yang dia ingin kaya, dia menghalalkan segala cara, dia mencuri, dia merampok, dia korupsi, itu kita tidak usah ngomong, itu sudah jelas sekali, itu salah. Tetapi kita bisa bicara mengenai hal yang sering orang lupakan, terutama dalam dunia kekristenan, yaitu melayani Tuhan, tetapi menghalalkan segala cara. Dan mungkin beranggapan bahwa, ini kan demi Tuhan, ya seperti Daud. Daud bisa berkata, saya kan sudah diurapi, berarti Tuhan ingin saya jadi raja. Berarti saya boleh membunuh orang untuk menjadi raja. Nah, banyak orang akan berpikir demikian, gitu. Kan Tuhan sudah urapi saya jadi raja. Daud bisa berpikir gitu kan. Maka ya saya jadi raja, tinggal bunuh Isi-Boset, bunuh Saul dan lain sebagainya, saya jadi raja. Toh memang Tuhan ingin saya jadi raja. Dia bisa istilahnya membenarkan diri seperti itu, dan banyak orang seperti itu, saudara Tuhan. Mungkin di dalam pelayanan sekalipun, ya, misalnya ada orang berkata, Tuhan ingin kita menjangkau orang. Nah, untuk menjangkau orang, jadi kita bisa halalkan segala cara. Jadi supaya kita ajak orang ke gereja, akhirnya kita bikin di gereja acara aneh-aneh, macam-macam. Kita pakai artis dan aktor, ya, kita pakai bintang film untuk menarik orang ke gereja, atau kita pakai musik-musik duniawi. Ya, ada gereja yang bikin konser rock and roll supaya orang muda mau datang dan sebagainya. Tapi saudara Tuhan, kalau kita menghalalkan segala cara, Tuhan tidak akan berkenan. Tuhan selalu ingin kita memakai cara yang benar untuk melakukan pekerjaannya. Daud kalau ingin jadi raja, dia menunggu waktu Tuhan. Dia tidak mau jadi raja karena membunuh, dan dia tidak mau menjadikan suatu kebiasaan di Israel bahwa dinasti selanjutnya melenyapkan dinasti sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang jamak dilakukan oleh orang-orang dunia, gitu. Anda tinggal baca sejarah di negara manapun. Ya, saya sering membaca sejarah Cina, ya, dan dari dinasti yang satu ketika beralih ke dinasti yang lain, pasti semua anggota dinasti yang lain itu dibasmi, gitu, supaya mereka tidak bisa bangkit lagi, dicari-cari, dikejar-kejar, dibunuh. Daud tidak mau seperti itu. Dia tidak mau dia jadi raja berarti keluarga Saul harus dibunuh, gitu. Itu adalah cara duniawi, gitu. Dan kita orang Kristen, sekali lagi, mari kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, jangan kita pakai cara dunia. Ada banyak perempuan yang ingin melayani Tuhan, itu hal yang bagus. Tapi mereka lalu memakai cara dunia. Mereka berpikir, ya kalau saya dipanggil untuk melayani Tuhan, ya akhirnya saya mau menjadi pendeta, saya mau menjadi apa. Padahal Tuhan memberikan peran yang khusus kepada perempuan misalnya. Ya. Dan ada banyak cara lain lagi. Ekumenisme. Kita kan mau bersatu ya. Tapi akhirnya meninggalkan kebenaran, melupakan kebenaran, ya, demi suatu tujuan politik atau suatu tujuan ingin supaya ada suatu gerakan, suatu denominasi yang lebih besar. Akhirnya kompromi soal doktrin. Banyak orang melakukan ini. Tapi ini adalah cara yang salah, saudara Tuhan. Dan Rekab dan Baana menawarkan kepada Daud cara yang salah, tapi Daud tidak mau mengambilnya. Daud berkata, kalian justru adalah penjahat. Dan akhirnya dia membunuh mereka dengan hukuman yang lumayan berat di sini ya. Kalau kita baca di 12, tangan kakinya dipotong, mayatnya digantung. Dan ada suatu catatan terakhir yang menarik di sini, kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Nah, akhirnya Isi-Boset dikuburkan bersama dengan Abner, orang yang menjadi tumpuan hidupnya, dan bisa dikatakan dia mati. Isi-Boset mati bersama dengan tumpuan hidupnya atau tumpuan posisi dia, yaitu Abner. Dan bisa dikatakan demikian juga, kepada apa kita berharap, ya disitulah kita sampai akhirnya, begitu kan. Seorang yang berharap pada uangnya, dia akan mati dengan uangnya. Uangnya akan diharapkan, tapi pada saat kematian tiba, uang tidak akan menolong sama sekali. Ya. Saya ada mendengar suatu cerita lucu, tidak tahu benar atau tidak. Ada seorang yang kaya raya sekali, pelit luar biasa, hartanya banyak, akhirnya dijadikan emas dan sebagainya. Waktu dia sudah dalam ambang kematian, dia paksa istrinya berjanji, katanya, kamu harus berjanji bahwa pada saat saya mati, kamu harus ikatkan emas-emas saya di kaki saya. Hah? Istrinya bilang, kenapa emas kamu harus diikatkan ke kaki, katanya.
Ya, taruh emas-emas itu di kaki saya di tempat tidur ini, ya, ikatkan di kaki saya, supaya ketika nanti jiwa saya naik ke sorga, katanya, maka emas-emas itu akan ikut tertarik oleh jiwa saya naik ke sorga. Nah, istrinya bingung setengah mati, tapi karena dipaksa, istrinya oke. Dan mereka mulai memindahkan emas waktu dia masih terengah-engah, sudah nafas-nafas terakhir, emas sudah mulai dimasukkan, ditaruh ke tempat tidurnya, Dan orang itu senang karena istrinya melakukan itu. Akhirnya dia mati, saudara-saudara. Nah, pas dia mati, emas ditaruh lagi ke tempat tidurnya. Tapi emas itu berat. Jadi rupanya bukan naik ke atas, tapi karena terlalu berat, tempat tidurnya jebol karena emas itu. Dan bahkan lantai yang kayu, karena dia ada di ruang atas itu, lantai kayu di bawahnya juga jebol. Dan bukannya naik, malah jatuh ke bawah, saudara-saudara. Jadi orang ini berpikir bahwa jiwa dia akan naik ke sorga, emasnya bisa dibawa naik begitu. Tapi malah jatuh ke bawah. Dan saudara kasih Tuhan, Anda mati dalam apa, gitu kan? Dan ada suatu pengharapan yang luar biasa kalau kita mati dalam Kristus, karena Kristus adalah pengharapan kita, baik di dunia ini, baik di dunia yang akan datang. Karena Kristus tidak pernah mengecewakan, Dia adalah sahabat sejati. Dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Maukah kita berpegang pada itu? Baik, sampai di sini dulu renungan kita pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Anda sekalian. Sampai bertemu, saya Dr. Silvan Leal, ikuti terus Mutiara Kebenaran. Maranatha.